Welcome to my channel Lan. Jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Dalam kondisi yang serba susah saat ini, banyak banget orang yang butuh bantuan nih. Minimal dipinjemin utang deh. Tapi hari gini siapa sih yang mau ngasih hutang secara cuma-cuma? Kayaknya agak susah deh. Mau minta tolong keluarga atau temen, mereka juga sama-sama miskin. Iya. Tapi akhirnya orang terjerumus sama pinjaman online. Caranya sih cepet, mudah, tapi bunganya terlalu tinggi. Yang tujuan awalnya adalah pinjam meminjam adalah untuk saling membantu sesama, tapi akhirnya malah terjerumus dalam penderitaan. Nah, sebenarnya ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan pinjaman online. Dan jangan lakukan ini agar kamu selamat dari pinjaman online. Kesalahan yang pertama yang nggak boleh kamu lakukan agar kamu nggak sengsara akibat pinjaman online adalah kamu harus teliti mau minjem di lembaga apa. Banyak banget kasus kalian tuh ketika minjem, kalian tuh nggak bener-bener teliti. Misalkan ini lembaganya ilegal atau legal. Nah, karena ini nanti berhubungan sama apakah kalian bisa minta keringanan atau enggak nih. Terus setelah mengetahui legal atau ilegal, kalian juga nggak teliti bunganya berapa. Aku pernah mau coba-coba melakukan pinjaman online. Itu enak banget, tiba-tiba ada 3 juta cuma suruh selfie doang. Nah, tapi untung ya aku baca secara teliti. Nah, dan aku nggak mau. Kenapa? Karena bunganya itu tinggi banget, sekitar 6%, dan itu tuh pun per hari. Terus kalian bayangin nih, kalau satu hari aja 6%, bagaimana ketika pinjaman itu 7 hari, bagaimana pinjaman itu 1 bulan. Nah, terus kesalahan yang kedua biasanya adalah orang nggak bener-bener teliti, ini sebenarnya jatuh temponya berapa lama. Jadi mereka pinjam enak aja, tapi bener-bener nggak lihat nih, sebenarnya jatuh temponya ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang cuma 3 hari. Nah, karena kalian pikirnya mau pinjam aja cepet, asap, akhirnya ketentuan-ketentuannya nggak kalian baca. Mampus deh akhirnya, nggak bisa bayar utang. Dah bang, gimana sih ini ya? Kesalahan yang kedua, biarin kalian nggak sengsara sama setan pinjaman online, kalian itu nggak mempertimbangkan kondisi keuangan kalian. Misal gaji kalian kan cuma UMR nih, ya janganlah beli barang yang kira-kira bikin kalian mau bayar cicilannya udah susah. Kalau menurut orang-orang ahli keuangan, kalian itu hanya boleh pinjam itu 30% maksimal dari total penghasilan kalian. Jadi ya inilah dan kalian harus timbang-timbang dulu. Kira-kira kalau kalian ngutang, kalian ada cicilan lain nggak? Jadi jangan sampai ketika kalian mau pinjaman online, terus kalian iya gampang lah, inilah nanti bulan depan, ternyata bulan depan juga banyak tuh antrian cicilan lain. Terus ada tuh kebutuhan mendadak. Nah, jadi kalian harus mempertimbangkan ketika kalian minjam itu tuh hanya untuk keperluan mendadak, dan kira-kira kalian bisa bayar atau enggak. Jadi jangan pinjamnya doang yang enak, tapi kalian harus berpikir ke depannya, apakah kalian bisa bayar atau tidak. Nah, kesalahan yang ketiga yang sering banget aku temuin adalah orang minjem uang untuk bayar hutang yang lain. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Jadi kalau kasus pinjol itu banyak banget guys ceritanya tuh, yang kayak gue pertama minjem di aplikasi A, terus untuk nutupin hutang ini dia minjem di 2 aplikasi lainnya, terus untuk nutupin di 2 aplikasi ini dia harus minjem di aplikasi lainnya. Jadi nggak jarang ketika ada orang datang ke kantorku, pasti aplikasinya itu pinjaman online itu udah yang 27, udah yang 90, bahkan dia tuh sampai lupa minjemnya di beberapa aplikasi saking banyaknya. Ya Allah bang. Nah, jangan kayak gitu guys. Jadi ada baiknya ketika kalian sudah pelit pinjaman online, janganlah kalian bayar utang dengan cara meminjam lagi. Kalian udah tahu kan pinjaman online tuh kan udah susah, ngapain kalian pinjaman lagi. Jadi jangan kayak gitu guys. Jadi ada baiknya ketika memang sudah mandak di satu, kalian langsung mengajukan permohonan restrukturisasi. Nah, dan masalahnya restrukturisasi ini pernah aku bahas di video sebelumnya. Asia. Kesalahan yang keempat
adalah orang minjem pakai pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari dong. Nah guys, yang namanya minjem ada baiknya itu adalah untuk kebutuhan yang mendadak, jadi bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena kebutuhan sehari-hari itu nggak akan ada habisnya, jangkanya itu long lasting. Sedangkan kalau mendadak itu kan, atau kebutuhan-kebutuhan yang di luar dugaan itu kan sifatnya kan lebih yang ke short time kan. Nah, kalau kalian minjem untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan sehari-hari, terus besoknya gimana? Pasti akan jadi lingkaran setan. Jadi ada baiknya kalau seandainya kalian untuk kebutuhan sehari-hari ya jangan ngutang, tapi adalah untuk melakukan pengetatan keuangan. Misalkan kalian lebih ngirit, jujur ini untuk beberapa ada beberapa kasus ya, memang untuk beberapa kasus dia kebutuhannya adalah untuk kebutuhan yang mendadak, misalkan kayak bayar rumah sakit, kayak bayar untuk kebutuhan-kebutuhan yang ini deh, yang di luar dugaan deh. Tapi memang ada juga kasus-kasus yang dia tuh minjem pinjaman online untuk yang kayak cuma beli handphone, beli skincare. Kalian mau glowing atau keren tapi kere coy, bikin malu juga kan, dikejar-kejar nanti kalau nggak bisa bayar utang, diteleponin semua orang kayak gitu. Oke, demikian 4 kesalahan yang kerap dilakukan sama orang-orang, akhirnya mereka menderita akibat pinjaman online. Aku harap setelah kalian nonton video ini, kalian jangan melakukan kesalahan yang sama ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.